Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai kesiapan dan kedaruratan ketiga di masa pandemi COVID-19 untuk petugas medis di rumah sakit. Nah, sebelum masuk ke penjelasan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya yang terdiri dari Andika Jaya Amar, Nuriska Anwar, Dini Indriani, Windasari Onjo, Emi Ayu Elsawati, Rahmayani, dan saya sendiri Rahma Windy Astuti. Baik, adapun materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu kesiapan dan kedaruratan K3, di mana suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang atau masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai. Pengertian kedaruratan kesehatan masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan menguraikan bahwa kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebarkan lintas wilayah atau lintas negara. Selanjutnya, penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernapasan akut parah, virus corona 2 atau SARS-CoV-2. Kasus manusia pertama COVID-19 diidentifikasi di kota Wuhan, China pada Desember 2019. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala ini biasanya ringan dan terjadi secara bertahap. Perkiraan periode inkubasi COVID-19 berkisar antara 1 sampai 14 hari, paling umum sekitar 5 hari. Definisi tenaga kesehatan. Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dalam bidang kesehatan jenis tertentu yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Yang kedua, tenaga medis. Tenaga ahli kedokteran dan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan. Peran tenaga medis. Mutu pelayanan kesehatan bahwa terdapat banyak upaya-upaya kesehatan yang dilakukan tenaga medis dalam hal menciptakan masyarakat yang sehat. Jenis dan bentuk dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis kepada pasien yaitu yang pertama, pelayanan kesehatan promotif, yaitu suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Yang kedua, pelayanan kesehatan preventif, yaitu suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit. Yang ketiga, pelayanan kesehatan kuratif, yaitu suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditunjukkan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Dan yang keempat, pelayanan kesehatan rehabilitatif, yaitu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
Baik, selama wabah, ada risiko yang lebih tinggi bagi beberapa kelompok pekerja yang berada di garis depan tanggap darurat, seperti pekerja perawatan kesehatan dan khususnya mereka yang secara aktif terlibat dalam penanggulangan wabah, atau responden pertama dari tim medis darurat, pekerja perawat kesehatan di unit gawat darurat, dan unit perawatan khusus, transportasi, dan pertolongan pertama. Nah, dalam menghadapi COVID-19 saat ini, negara-negara seperti Italia dan Tiongkok telah melaporkan bahwa pekerja perawatan kesehatan telah menyumbangkan sekitar 20% dari jumlah total kasus yang dikonfirmasi positif. Selanjutnya, dalam konteks COVID-19, berbagai jenis tindakan dapat diterapkan untuk mengurangi risiko penularan di antara pekerja perawat kesehatan dan pekerja darurat, seperti yang pertama, pengendalian lingkungan dan rekayasa yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran patogen dan kontaminasi permukaan serta benda-benda. Ini akan termasuk menyediakan ruangan yang memadai guna memungkinkan jarak fisik antara pasien dengan pasien dan antara pasien dan pekerja perawat kesehatan, serta memastikan ketersediaan ruang isolasi yang berventilasi baik bagi pasien yang diduga atau dikonfirmasi COVID-19. Baik, poin kedua, tindakan yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko penularan di antara pekerja perawatan kesehatan dan pekerja darurat dalam menghadapi pandemi COVID-19 atau virus corona, yaitu tindakan administratif. Nah, tindakan administratif ini bertujuan untuk mencegah adanya perilaku berisiko. Ini termasuk sumber rujukan yang memadai bagi tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI, seperti infrastruktur yang tepat, pengembangan kebijakan PPI yang jelas, akses yang dimudahkan untuk pengujian laboratorium, triase dan penempatan pasien yang tepat, rasio staf pasien yang memadai, dan pelatihan staf. Nah, tindakan administratif lain yang harus dilaksanakan berkaitan dengan pemantauan kesehatan dan pengawasan pekerja yang berisiko untuk mendeteksi dampak kesehatan yang tidak menguntungkan dari bahaya pekerjaan pada tahap awal. Mengingat pada tahap awal ini lebih mudah untuk mengobati penyakit. Baik, yang ketiga adalah penggunaan APD atau alat pelindung diri yang tepat. Nah, ini melibatkan terkait pemilihan APD yang tepat dan pelatihan tentang cara memakai, melepas, dan membuangnya. World Health Organization telah membuat suatu pedoman tentang hak, peran, dan tanggung jawab pekerja kesehatan selama berlangsungnya wabah COVID-19 atau virus corona. Baik, selanjutnya adalah rekomendasi APD tingkat pertama bagi tenaga medis dan paramedis berdasarkan tingkat perlindungan. Ini untuk kelompok tenaga medis dan paramedis, dokter, perawat, dan super ambulans, dan untuk lokasi atau cakupannya yakni tempat praktik umum dan kegiatan yang tidak menimbulkan aerosol, TRICE, pemeriksaan bagian rawat jalan umum, super ambulans yang mengantarkan pasien, tidak kontak langsung, serta kabin terpisah. Untuk APD-nya sendiri yakni memakai masker bedah triple, menggunakan baju kerja, serta menggunakan sarung tangan karet sekali pakai. Selanjutnya, untuk tingkat kedua, untuk rekomendasi APD bagi tenaga medis dan paramedis berdasarkan tingkat perlindungan untuk penanganan COVID-19. Di sini untuk kelompok tenaga medis dan paramedis, dokter, perawat, radiografer, farmasi, laboran, serta supir ambulans, serta untuk lokasi atau cakupannya di sini yakni pemeriksaan pasien dengan gejala infeksi pernafasan, pengambilan sampel non-pernafasan yang tidak menimbulkan aerosol,
ruang perawatan pasien COVID-19, pemeriksaan pencitraan pada ODP, PDP atau konfirmasi COVID-19, tenaga medis yang mengantar pasien ODP dan PDP COVID-19, supir ambulans yang membantu menaikkan dan menurunkan ODP dan PDP, serta petugas farmasi pada bagian rawat jalan. Di sini pada tingkat kedua, memakai APD, perlindungan mata, menggunakan penutup kepala, menggunakan masker bedah triplai, menggunakan sarung tangan karet sekali pakai, dan menggunakan gaun. Tingkatan selanjutnya, tingkat ketiga, rekomendasi APD bagi tenaga medis berdasarkan tingkat perlindungan untuk penanganan COVID-19. Untuk kelompok tenaga medis dokter, perawat, dokter gigi, perawat gigi, laboran, untuk lokasi atau cakupan, ruang prosedur dan tindakan operasi pada pasien ODP, PDP, atau konfirmasi COVID-19. Kegiatan yang menimbulkan aerosol seperti intubasi, ekstubasi, trakeotomi, resusitasi jantung paru, bronkoskopi, pemasangan NGT, endoskopi gastrointestinal pada pasien ODP, PDP, atau konfirmasi COVID-19. Pemeriksaan gigi mulut, mata, dan THT, ruang, prosedur, dan tindakan otopsi pasien ODP dan PDP atau konfirmasi COVID-19, pengambilan sampel pernapasan atau swab nasofaring dan orofaring. Untuk APD yang digunakan, yang pertama ada pelindung mata dan face shield, lalu ada penutup kepala atau head cap, lalu ada masker N95 atau ekuivalen, selanjutnya ada coverall atau gown and apron, lalu ada sarung tangan bedah karet steril sekali pakai, dan ada sepatu boots karet dengan pelindung sepatu. Demikianlah apa yang kelompok kami bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.